Tim namanya Bala RRT, Bala yaitu RRT. Barisan Pembela Roy, Rismond, dan Tifa atau Dr. Tifa. Karena memang kuasa yang diberikan kami Bala RRT itu hanya kepada 3 orang saja, ya, dari 3 orang, bukan kepada 3 orang, dari 3 orang saja, yaitu prinsipal yang merupakan klaster kedua yang akan masuk sesungguhnya pada pukul 14.00. Tetapi karena klaster pertama belum selesai, maka kita bisa gunakan kesempatan ini untuk melakukan press conference. Jadi mereka ini datang menghormati undangan dari Polda Metro Jaya. Karena de facto yang menyampaikan permohonan itu ada 2 tim Egy Sujana, penasihat hukumnya, dan kemudian tim TAKA, tim advokasi, anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis. Kau Zainuddin di situ Pada tuh. waktu itu Rismond Sianipar masih menjadi bagian dari tim itu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ketiganya ingin bersatu kembali. Dr. Tifa yang sebelumnya memang sudah tidak masuk tim itu kira-kira 5-6 bulan yang lalu, kemudian bersatu kembali dan kemudian membentuk tim baru yang namanya Bela RRT. Bela RRT. Bagaimana dengan tim yang lama? Tim yang lama tetap bekerja Rupanya sesuai dengan pecah-pecah mandatnya. ya kan. Makanya Mereka kan nggak tadi suka kan sama Coach Roy Zainuddin. Suryo tetap tidak gampang juga untuk membagi dirinya kan, karena separuh di tim ini, separuh lainnya di tim yang lain. Tetapi yang ingin kami pastikan adalah kita bersinergi. Kepentingan kita adalah bagaimana bekerja untuk kepentingan prinsipal. Kalau mengenai ijazah yang dipertontonkan kepada kami, saya tidak mempunyai perasaan apa-apa karena terus terang saja itulah yang saya lihat selama ini begitu, ya. The one who really like him, ya, foto yang tidak sama seperti beliau, ya. Dan kebetulan ada 2 yang diperlihatkan, yaitu yang S1 serta SMA, dan ini totally different, ya. Itu menurut saya, ya. Nah, kemudian yang ketiganya barulah dimintakan tentang dokumen inti. Bagaimana ada pencemaran, bagaimana ada fitnah gitu. Kalau tidak ada dokumen yang memang dikualifikasi asli. Tapi ternyata tadi ditunjukkan belum sampai pada kualifikasi asli atau palsunya. Serius kau. Jadi sebenarnya kalau kita masih beranggapan ada itu watermarknya dokumen kan, palsu, itu sah-sah ada saja. embosnya kan. Awalnya UGM sudah menyatakan, awalnya UGM diam kan? Mereka katakan, loh kok UGM diam? Berarti benar dong. Kemudian UGM sudah klarifikasi, loh UGM ngapain campur tangan? Harusnya diam aja, jangan berpihak dong. Pelin-pelan. Jadi kita sudah tahu, kita mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang disampaikan, itu pasti akan salah di mata mereka. Karena yang mereka cari itu adalah bukan kepastian hukum, bukan mengenai permasalahan hukum keadilan, tapi memang mereka ingin mendiskreditkan Pak Jokowi saja dan keluarga. Mereka sendiri benar-benar terperangah, anggap begitu ya. Tidak menyangka, wah ternyata benarnya hasilnya. Apakah ya akan membuat penyidik ya segera menetapkan mereka sebagai tahanan ya untuk kemudian ya segera menuju ke P21 habis itu penuntutan dan persidangan. Betul. Oke. Jadi begini, begitu memang itu sudah diperlihatkan bahwa apa yang dituduhkan itu nggak benar, artinya pencemaran nama baik, fitnah ya, terus juga mungkin mengedit ijazah. Terbukti dong? Terbukti. Kalau terbukti, apakah terus kemudian ini menjadi berhenti? Tidak boleh. Tadi saya sudah katakan, ya, ranahnya ini bukan di tingkat penyidikan lagi. Udah menetapkan status orang menjadi tersangka. Artinya itu tahapannya udah 3 tahap tuh, ya. Penyelidikan, penyidikan, ya kan? Terus menetapkan tersangka, ini udah 3 tahap, nggak bisa lagi. Karena kewenangan untuk menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara pidana dan lain sebagainya. 1, di media peradilan. 2, putusan hakim. Kalau ini tidak dijalankan nggak bisa. Penyidik bisa melakukan itu nggak bisa. Gitu. Sekalipun ada kekuatan apapun nggak boleh. Mungkin sarannya kalau ada kekuatan nih kita bicara tentang power, karena kita kan menduga nih Roy Suryo nggak mungkin sendirian sama Rismond dan Tifa kan, atau dengan yang 5 orang ini pasti ada bohir berkaitan uang, bohir berkaitan dengan power gitu kan. Nggak bisa itu dilakukan. Karena kalau itu dilakukan heboh, kalau itu dilakukan rame. Sekarang kita tahu nih, Polri ini kan lagi reformasi, iya kan? Bagaimana citranya kalau ini terjadi kan nggak mungkin juga. Jadi ini tetap harus berproses. Kalau ini memang sudah diperlihatkan dan tadi sudah jelas mereka sudah melihat persoalan itu, suka dan tidak suka, perkara ini harus naik ke tahap penuntutan, ya, persidangan, vonis itu.
yang harus terjadi. Ijazah Pak Jokowi akhirnya ditunjukkan kepada Roy Suryo CS. Sebelum ijazah Pak Jokowi ini ditunjukkan kepada mereka, mereka selalu mengatakan, tunjukkan aja kalau punya ijazah asli, maka perkaranya akan selesai dan mereka akan minta maaf. Tapi setelah ijazah Pak Jokowi ditunjukkan langsung kepada mereka, ini yang terjadi. Watermark iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada. Tapi ada kan watermarknya. Ijazah UGM. Ngeles lagi kau. Diberitahu ijazah aslinya, saya akan pertanyakan, apakah itu foto Jokowi? Apakah itu bibir Jokowi? Apa itu kuping Jokowi? Nah, dari situ sampai ketawa ya kan? Kita tidak akan diam. Belum selesai urusan. Awas stroke, awas stroke. Urusan kita adalah Awas Pak Tua. mendesak agar Awas Pak Tua. pemalsu ijazah dihukum. Itu tadi tanggapan mereka setelah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Jadi yang mereka cari ini bukan kebenaran tapi kesalahan. Dan mereka ini kan mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama. Padahal agama Islam, Nabi sendiri tidak mengajarkan umatnya untuk mencari kesalahan orang lain. Bukan cuma agama Islam, agama yang lain pun sama. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk mencari kesalahan orang lain. Dan kalau memang Roy Suryo CS ini mencari kebenaran, pernyataan dari UGM yang menyatakan Pak Jokowi adalah lulusan dari UGM dan ijazah Pak Jokowi dikeluarkan oleh UGM, itu sudah cukup. Tapi yang mereka carikan kesalahan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Memang disepakati ya, karena ada permintaan dari Ombudsman untuk diperlihatkan kepada peserta yang ada di gelar perkara khusus. Tapi saya perlu sampaikan, ya, hari ini setelah ya pihak terlapor ya atau dalam hal ini pelapor Dumas melihat, menyaksikan, tidak ada kata-kata lagi. Tidak ada kata-kata lagi. Bahkan Ibu Eli Daneti hampir mau menangis. Bahkan Ibu Eli Daneti, pengacara dari Bang Egy, hampir menangis dengan penyampaian bahasanya itu. Tapi nggak perlu saya sampaikan di sini karena itu sifatnya personal. Ya. Nggak tahu dia ya gaya-gayanya itu seperti apa gitu loh. Jadi saya melihat ini ada suatu keanehan kepada mereka ini. Kemarin-kemarin teriak-teriak berdasarkan itu untuk mempengaruhi publik dengan narasi-narasi busuk mereka gitu kan, bahwa Pak Jokowi ijazahnya tidak punya karena tidak mau menunjukkan. Ketika ditunjukkan di situ dia langsung, saya lihat di suasana di situ terdiam semua. Terdiam. Ya. Kornea. Semua terdiam semua. Kita ketawa-ketawa. Cuman nggak nangis aja. Nggak nangis. Tapi pas ketika ketemu dengan wartawan berbeda. Iya. Plot twistnya jago, udah dia semua dirubah-rubah sama saya bilang. Dirubah-rubah ya kan. Iya, luar biasa. Tiap pemohon gelar perkara, baik itu pelapor maupun terlapor, baik itu sudah statusnya tersangka dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk meminta gelar perkara khusus karena dia tidak sependapat tentang apa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksa sesuai dengan fakta yang dia rasakan. Namun kan dia kan berfungsi sebagai pelapor yang meminta gelar khusus, tapi tidak punya pemenang untuk menguliti pokok permasalahan itu. Silakan saja dipaparkan apa yang kau ketahui, apa yang kau rasakan, apa yang kau alami tentang pokok permasalahan dan bukti-bukti yang kau miliki. Nanti tentu dari pihak pelapor akan mengcounter. Dan ingat baik-baik, Bung Pitra, mereka walaupun mengatakan dia ahli dan lain sebagainya, pada posisi itu tidak berlaku. Terlapor. Gimana mau dia memberikan suatu ahliannya? Pasti itu berat sebelah. Dan nggak objektif dong tentunya. Pasti absurd. Nanti akan ada ahli yang independen yang disiapkan oleh pihak Biro Sidik. Jadi nggak suka-suka saja, silakan saja kok meminta gelar khusus. Tapi tidak mengurangi arfiah yang sudah terjadi di dalam penyidik menggali pokok permasalahannya dan sudah menentukan kalian sebagai tersangka. Nah, silakan saja. Mungkin nanti dalam gelar perkara ini makin memperkuat posisi itu. Wah, memang betul kalian pelakunya. Jangan kalian lari dari kenyataan itu. Murni soal hukum, murni soal keinginan dari masyarakat publik seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo CS, atau ini sebenarnya alat politik saja sih menurut Anda? Ya, kalau dengan kasat mata pun kan terlihat ya, pasti ada irisan politik ya. Karena kasus ijazah yang berlarut-larut ya, sudah 8 bulan lebih bahkan kalau untuk yang Roy Suryo dan kawan-kawan ini pasti terlihat sekali orkestrasi politik, bahwa banyak juga memang orang ikut main dalam genderangnya persoalan tudingan ijazah palsu,
berkali-kali juga kita sampaikan bahwa ini pasti ada irisan juga dengan orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Dan Pak Jokowi juga sudah sampaikan kemarin bahwa ada orang besar di balik soal tudingan ijazah palsu ini. Kan kita tahu bahwa dalam kontestasi 2024 pasti tidak lepas dari soal itu. Bahwa banyak orang kecewa Pak Jokowi akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo, dan di situ ada anaknya yang menjadi wakil presiden, tentu bisa membuat orang menjadi kecewa dan sakit hati. Dan upaya-upaya apapun untuk mendowngrade, mendegradasi popularitas, elektabilitas Pak Jokowi ataupun Mas Gibran dan lain sebagainya pasti dilakukan, yang itu ujung-ujungnya pasti kepentingan politik kekuasaan. Dan kalau memang itu dibantah boleh juga, tapi bahwa kita juga berpikir ke arah sana kan juga sah-sah saja ya. Apalagi dari kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan itu terlihat memang itu berupaya untuk mempertahankan energi yang panjang ini agar punya banyak waktu juga untuk menggerus popularitas dan lain sebagainya Pak Jokowi, nama baik Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sudah on the track ya dari segi hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan memang jiwa besar juga Roy Suryo dan kawan-kawan ketika nanti memang dalam proses peradilan sudah ditentukan siapa yang bersalah dan hukumannya seperti apa. Jangan juga akhirnya memperpanjang narasi-narasi lain yang menurut saya itu tidak menguntungkan bagi publik sendiri gitu loh.